Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas ya terkait aplikasi security versi terbaru nih, ada lagi ya yang versi 6.2.7. Yang sebelumnya kita sudah bahas juga versi 6.2.6. Ternyata masih bug. Nah, nggak tahu nih di versi kali ini yang terbaru mungkin dia sudah di-fix atau mungkin juga bisa sama teman-teman. Oke. Di sini kita coba lihat dulu ya, untuk aplikasi security yang saya pakai saat ini adalah versi yang per 6.1.8 teman-teman. Nah, versi yang ini ya, ini yang benar-benar mantap banget, yang ekor 1.3 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan versi yang saat ini kita akan coba install itu error juga, bug juga, nah nanti saya akan balik lagi ke versi ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba install aplikasinya. Mudah-mudahan udah di-fix ya, karena ini yang versi terbaru. Oke, nah di sini saya sudah download aplikasinya teman-teman ya. Kita langsung saja install di sini. Nah, seperti biasa nanti bagi teman-teman di sini yang ingin coba, saya akan simpan linknya di deskripsi box seperti biasa ya. Oke, langsung saja di sini kita coba update ya. Kita coba update. Oke, kita coba lihat. Nah, karena di versi 6.1.8 itu untuk di bagian UI icon game turbonya itu masih versi lama ya. Nah, kita coba lihat di sini ternyata berhasil ya diinstal dari versi 6.1.8. Oke, ini selesai. Kemudian di sini kita coba lihat ke sini ya teman-teman. Nah, dia untuk icon dari game turbonya dia sudah berubah teman-teman seperti ini. Nah ya, oke, dan kemudian kita coba lihat di sini untuk versi dari security-nya, dan sudah di versi 6.2.7 220520 ya. Ini yang paling baru. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan, kemudian ke bagian sini ya, ke bagian baterai, dan kita coba lihat di bagian baterai. Cool ya. Oke, memang di sini si smartphone-nya atau si Poco X3 Pro saya dia posisinya lagi adem banget ya. Nggak saya pakai nih. Oke, dari tadi pagi nggak saya pakai, cuman lihat browsing-browsing aja sama musik. Dia suhu atau temperaturnya cool. Oke, kemudian di sini kita langsung ke aplikasi aja, kalau aplikasi dan cari baterai dan performa. Ya, baterai dan performa sini. Oke, kemudian di sini kita langsung aja clear cache dan juga clear datanya. Oke, seperti itu udah seperti biasa ya. Ini rutinitas seperti biasa kalau kita update aplikasi security. Nah, sebetulnya sih di sini kita bisa satu lagi ya, Joyose ya. Joyose kita di force stop saja. Cuman di sini kita ingin tahu aja nanti kalau misalkan tanpa kita force stop Joyose-nya, apakah dia untuk di gamingnya itu bagus, lancar, nggak dibatasi, nggak dilimit teman-teman untuk performanya. Seperti itu ya. Nah, untuk di versi 6.1.8 itu sudah tanpa limit meskipun si Joyose-nya aktif teman-teman. Itu udah keren. Makanya itu yang menurut saya paling bagus, paling worth it untuk saat ini di aplikasi security ya. Oke. Nah, langsung saja di sini kita lihat dulu ke aplikasi security-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kalau di pengaturan udah jelas ini bahasa Inggris ya, karena ini versinya versi global atau versi Cina ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbo. Oh, sebentar. Di sini untuk fitur gempa ya dia nggak ada. Nah, karena fitur gempa tersebut itu hanya versi resmi Indonesia biasanya, atau yang ekor 1.2 atau ekor 1.3 teman-teman ya. Seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam game turbonya. Kita coba lihat di sini. Oke, kita coba lihat. Nah, oke, di sini untuk GPU setting atau custom dia hilang. Berarti ketika kita coba install aplikasi security ini, dia otomatis di bagian sini ya untuk settingan di global table, di bagian GPU tuner switch-nya, dia otomatis berubah menjadi false ya. Oke, di sini kita ubah dulu aja menjadi true ya. Nah, ini dia ya. Kita ubah menjadi true. Edit value kita ubah true seperti ini, kita save back. Kemudian bersihkan semua dari recent aplikasinya, dan di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi game turbonya. Apakah dia ada? Oke, sekarang di sini dia sudah ada ya untuk di bagian sininya, untuk bagian customnya. Oke ya, nah ini custom. Untuk settingan customnya dia reset ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita tes awal aja, kita coba lihat di Mobile Legend ya. Nah, sebelumnya di sini kita coba aktifkan dulu untuk di bagian si power monitor ya. Saya selalu lupa nih, harusnya kita aktifkan setelah tadi kita coba hapus data dan performanya ya teman-teman, baterai dan performa di bagian data dan cache-nya. Di sini kita langsung saja aktifkan lagi untuk di power monitornya. Nah, kita masuk ke dalam sini, kemudian kita aktifkan power monitor start ya. Oke, cukup.
Kemudian di sini kita langsung masuk lagi ke dalam game turbonya. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke dalam Mobile Legend ya. Masuk ke dalam Mobile Legend. Kita coba aja lihat di sini, kalau bagus nanti kita coba tes game berikutnya. Untuk settingan di sini saya setting di custom 120, ini bawaan, ini seperti biasa seimbang, dan ini kita aktifkan. Seperti ini. Oke, langsung aja di sini ya kita masuk. Kita coba lihat sekaligus nanti FPS-nya apakah dia 120 fps kedeteksinya. Oke, 120 fps ya teman-teman. Dan di sini kita coba lihat dia untuk di bagian sininya refresh rate layarnya dia terdeteksi 120 fps. Jadi untuk Mobile Legend ini dia udah otomatis kedeteksi 120 fps dan ini real teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini bolak-balik kayaknya ada update baru dan saya belum update teman-teman. Seperti itu ya. Kita coba lihat ya. Di sini dia masih loading. Oke. Nah, kita coba lihat di sini untuk settingan grafisnya. Dia sudah di ultra dan ultra. Kemudian di sini kedeteksi 114 120 fps dan ini real teman-teman ya. Untuk di Mobile Legend berarti nggak masalah menggunakan aplikasi security ini kalau hanya untuk bermain Mobile Legend. Nah, tetapi di sini kita coba lihat di bagian UI bila sisi dari game turbonya. Apakah dia masih force stop atau bagus? Kita coba ya. Oke, dia nggak keluar juga. Nggak keluar teman-teman, ini tuh lihat. Nah, kita coba tahan. Oke. Security terus berhenti. Kirim laporan bug ke Mi untuk dianalisa. Ini sudah yang keberapa nih? Berarti dari aplikasi security versi 6.2, 4, 5, 6 dan sekarang ke-7 ya, ekor 7 ini masih tetap sama di Poco X3 Pro saya di versi global teman-teman. Seperti itu ya, di versi global. Oke, untuk MIUI versi global atau Mi ya masih nggak work nih. Nah, malah jadi hilang dia. Aduh, ini nggak worth it teman-teman. Kalau misalkan di sini teman-teman ingin pakai voice changer ataupun ingin coba record layar dengan langsung menggunakan bilah sisi dari game turbo, itu nggak bisa di sini. Oke, cuman untuk performa di sini dia bisa kedeteksi di 120 fps teman-teman. Seperti itu. Ini sayang sekali ya. Berarti udah berapa versi ini sampai di versi 6.2.7 dia masih tetap sama. Nggak keluar untuk UI bilah sisinya. Oke lah, kalau begitu saya nggak lanjut tes game yang lain karena ya sudah pasti seperti itu teman-teman ya. Oke, tetapi untuk performa di sini sudah bisa dilihat di Mobile Legend dia bisa support sampai 120 fps tanpa harus hapus Joyose. Oke, di sini teman-teman kalau penasaran untuk Genshin Impact, oke lah kalau gitu kita coba di sini Genshin Impact ya. Kita coba lihat apakah dia nggak dibatasi untuk di Genshin Impact atau dia harus force stop aplikasi Joyose-nya. Oke, di sini kita custom ya, custom seperti ini 720p untuk Genshin. Ini kita aktifkan dan langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya. Oke, takutnya ada update di sini, jadi saya jeda ya, saya pause dulu biar nanti tidak terlalu panjang untuk videonya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk di FPS-nya kita mendapatkan di 37 fps. Dia mentok di situ ya. Nah, 35, 36 kita coba lihat di sini, masuk ke bagian setting apakah dia bisa tembus sampai 60 fps teman-teman. Oke, kita coba lihat di sini. Dan ternyata dia tidak bisa sampai 60 fps. Sudah dipastikan untuk aplikasi security ini nggak worth it teman-teman untuk dipasang di Poco X3 Pro ya. Seperti itu, mau di versi Indonesia ataupun versi global Mi ini nggak worth it teman-teman ya. Oke, udah jelas mungkin teman-teman ya seperti itu. Dan di sini kita coba lihat ya untuk kelancarannya seperti gimana. Lihat airnya benar-benar bening banget karena ini saya menggunakan settingan tertinggi. Nah, tapi dia di sini stabil teman-teman ya. Tuh, di 37-an. Dia nggak turun ya, nggak turun sampai di 20-an fps, dia stabil di 30-an fps, mau 30 derajat ya. 30-an fps teman-teman. Dia nggak turun sampai ke 20-an. Dan dia lancar di sini. Seperti itu. Cuman sayangnya memang dia nggak bisa sampai di 100 cuman sayangnya dia nggak bisa sampai di 60 fps. Oh, ada tuh tadi frame drop sampai di 25 fps teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi udah cukup jelas di sini untuk aplikasi security versi terbaru versi 6.2.7 ini. Jadi saran saya jangan install lah, lebih baik pakai yang versi 6.1.8 ya. Itu yang paling masih mantep, masih worth it teman-teman.
Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan jelas seperti itu ya. Oke, untuk di aplikasi Squid terbaru ini. Nah, bagi teman-teman di sini ingin tahu perbedaan antara MIUI terbaru ya, MIUI 13 Poco X3 Pro 13.0.2 itu seperti apa, mungkin nanti kita coba di next video saya bahas ya. Jadi perbedaannya itu seperti apa aja sih gitu kan. Sebetulnya hampir sama aja sih, yang membedakan itu ada, nanti kita bahas teman-teman. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.